Selamat pagi lagi Pak. Ya, Seperti biasa nih banyak pertanyaan lagi nih karena belakangan banyak juga gereja yang melakukan perjamuan kudus online. ya. Bagaimana Pak dengan hal ini? Sedangkan perjamuan kudus online itu kan tidak ada persekutuan, bahkan perlambang tubuh maupun darah pun tidak kita terima. Bagaimana kita menyingkapi hal ini Pak? Makasih banyak. Ya, ada istilah yang baru pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, yaitu perjamuan kudus online. Ya. Nah, kita melihat pertama begini, karena ini kondisi, maka perjamuan kudus online itu kita harus tahu bahwa tidak permanen. Tidak permanen. Ya. Artinya, bukan menjadi prinsip nanti orang membenarkan perjamuan kudus online. Loh kan boleh perjamuan kudus online, kita juga kan boleh. Dan ada beberapa orang yang memang tidak bergereja dan dia merasa bisa melakukan itu dengan waktu itu TV dari Amerika. Ya, beberapa pengkhotbah Amerika itu meminta yang lihat di TV itu juga ambil anggurnya, ambil ya, kamu ikut perjamuan kudus saya, dan bahkan bersifat mistik, kemudian minum, sembuh kamu, sembuh, sembuh gitu ya. Taruh tangan di dada, mana penyakitmu di kepala, sakit kepala, taruh di matamu, matamu yang sakit, taruh di, oh, pokoknya itu merupakan perdukunan semua. Ya, itu bukan iman Kristen. Itu bukan iman Kristen. Jadi ibadah online, perjamuan kudus online itu adalah satu kondisi tertentu. Ibadah online, perjamuan kudus online. Jadi kita bahas perjamuan kudus online. Oke. Bagaimanakah firman Tuhan menyikapi dan kebenaran firman Tuhan itu mengarahkan kita? Boleh nggak perjamuan kudus online? Ya. Saya akan memberikan satu pengalaman khusus sebelum saya membahas di dalam 1 Korintus 11. Begini. Waktu anak sulung bangsa Mesir akan dibinasakan Tuhan, maka Tuhan meminta supaya bangsa Israel dipimpin oleh Musa dan Harun dengan seluruh yang ada itu. Mereka dipersiapkan untuk merayakan Paskah. Ditentukan oleh Tuhan Paskah itu kapan. Jadi sebelumnya belum ada penentuan. Dan waktu Israel itulah ditentukan Tuhan. Pada bulan ke-10 dan tanggal berapa semua ditentukan. Dan harus ada cara-caranya. Anak domba yang disembeli dan kemudian darahnya akan dilaburkan dan dipuaskan ke tiang pintu. Atas, kiri, bawah semuanya. Jadi sebelum orang semua masuk ke sana, yang tidak masuk di luar daripada darah perjanjian ini, darah penebusan ini, orang yang di luar pasti mati. Punya anak sulung yang pasti mati semua. Ya, itu pun lambang anak sulung sebenarnya. Dan waktu bangsa Israel masuk ke dalam, mereka diminta melakukan perjamuan Paskah. Saya tanya sekarang, yang mimpin siapa? Imamnya? Nggak ada. Itu di rumah masing-masing. Nah, di sini kita melihat, ada satu prinsip yang akan menolong kita, perjamuan kudus online, itu bisa dilakukan dengan cara bukan online, tapi dengan cara perjamuan kudus keluarga. Jadi keluarga itu memiliki orang tua, keluarga memiliki papa atau mama. Karena keimaman itu adalah laki-laki, bapak maka bapak, kalau ada bapak, bapaknya, kalau ada paman, pamannya, kalau ada nenek atau kakeknya, kakeknya. Memimpin perjamuan kudus itu. Dan itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau hanya melalui online, dan kemudian melihat pendetanya melalui online, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu pun bisa dilakukan oleh siapapun, dengan gereja apapun. Gereja itu adalah ada ikatan persekutuan, ada ikatan kesehatan, ada ikatan keanggotaan di dalam tubuh Kristus. Ada interaksi satu sama lain. Nah, karena ini adalah khusus perjamuan kudus online, maka tidak ada interaksi dengan pendetanya. Tapi dengan jemaat yang klaster, yang dibagi-bagi dalam keluarga, bisa melakukan perjamuan kudus online. Dan siapa yang memimpin? Bapaknya. Itu dinamakan gereja inti, home churches. Dan itu perjamuan kudus yang dilakukan hampir tiap hari, bukan cuma seminggu sekali. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, orang-orang gereja itu melakukan perjamuan kasih, perjamuan kudus itu tiap hari, tiap ketemu, belajar firman Tuhan, perjamuan kudus, bukan tiap minggu, bukan. Jadi kalau mau tiru gereja awal, silakan tiap hari. Baca firman Tuhan dengan keluarga perjamuan. Karena kondisi penderitaan yang luar biasa, mereka dicari, mereka dikejar, mereka masuk ke gua-gua, mereka sembunyi-sembunyi. Dan di sini mengakibatkan apa? Sama dengan perjamuan kudus online ini, mereka perjamuan kudus akhirnya per klaster. Dan begitu ini selesai semua, seperti Eropa, kemudian banyak orang Kristen, mereka bikin gedung, mereka bersama-sama, itu nggak ada masalah.
nggak ada dosanya, nggak ada yang dikecam oleh Tuhan. Masalahnya adalah dari hatimu, kamu mengerti nggak perjamuan kudus itu? Ritual di depan itu tidak memiliki dampak di dalam melihat Allah. Tetapi dalam hati ini, dalam ikatan yang luar biasa dalam ibadat Tuhan dan jemaat Tuhan, karena tubuh itu terikat satu sama lain, tubuh, tangan, kaki semua terikat, mata dengan telinga terikat semuanya, maka tidak bisa kita hanya online dengan cara-cara yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan paling tidak keluarga itu bisa dipimpin oleh papanya, seorang imam, bapaknya, suaminya, dan di sana mereka bisa melakukan ibadah online. Dan kita bersyukur firman Tuhan menjelaskan ini, ya. Oke, persyaratannya begini, ya. Pertama, perhatikan baik-baik. Karena Paulus di dalam jemaat Korintus banyak permasalahan dan di situ banyak perpecahan jemaat, bahkan sampai kepada cara-cara berkomunitas, cara-cara ini perjamuan kudus semua juga masalah, ya. Dan dikatakan begini, kamu sebelum perjamuan kudus, jangan perjamuan kudus itu kamu mencari makan dan kamu akhirnya makan banyak-banyak pada perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus berkaitan dengan perjamuan kasih. Jadi di rumah kamu makan dulu, kamu siapkan dulu. Jadi di sini kamu hanya melakukan perjamuan kudus yang secara murni. Cegahlah hatimu supaya kamu tidak tercemari dengan kepuasan perutmu, mulutmu yang menjijikkan itu. Jadi kamu harus datang ke sana itu untuk perjamuan kudus. Kalau kamu betul-betul di rumah tidak ada makanan, kelaparan, ya silakan kamu datang dan tetap nafsu kamu tidak boleh mendahului kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ada orang yang lemah dan kita harus tahu orang lemah ini imannya, dan kita harus mengalah pada orang lemah ini dan kita harus mendahulukan dia. Terus yang selanjutnya, kita harus menerima itu dengan layak, dengan cara Tuhan, dengan cara-cara yang Tuhan izinkan. Jadi artinya apa? Saudara, kita harus tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan diberikan jalannya, diberikan penyelesaiannya. Jadi kalau kita melakukan tidak layak, artinya, saudara, kita mengganti hal-hal yang tidak layak. Pada saat itu adalah anggur dan roti tidak beragi. Ya. Nah, kalau itu tidak layak, kita menghina dengan daging, dengan apa? Nah, itu nggak layak. Atau dengan sikap kita dan semuanya, itu tidak layak. Dan kalau kita melihat bahwa ini cuma hanyalah sebagai alat dan simbol, maka kita bisa mengganti yang sejenis kalau itu benar-benar tidak ada. Kita bisa mengganti anggur dengan teh, roti dengan yang lain. Bisa, karena itu adalah lambang. Tetapi kelayakan cara kita untuk menghormatinya itu penting sekali. Jadi perjamuan kudus online dipimpin oleh keluarga-keluarga itu tetap dalam kekudusan yang sama dengan gereja yang normal, bukan new normal ini, gereja normal, maka itu semua akan mendidik kita, akan membawa kita ke dalam suatu pengertian yang benar. Dan itu dikatakan dalam 1 Korintus 11. Dengan perjamuan kudus itu kita menyaksikan kematian Tuhan sampai dia datang. Ada satu jaminan. Kami semua orang-orang berdosa dan dijamin oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Dan inilah Paskah. Melewati segala perbudakan dosa. Kita dibebaskan. Nah, itu di situ. Jadi perjamuan kudus online harus ada nilai-nilai kebenaran, baru itu sah. Di luar itu semua yang tanpa pengenalan firman Tuhan, perjamuan kudus itu menjadi satu ritual yang mematikan. Apalagi online, termasuk khotbah dan semuanya. Ya, oke, terima kasih.